Ini mualaf cerdas ini, pemirsa. Ini mualaf cerdas ini. Jadi langsung keluar ayat ini. Bahaya ini. Ustadz Kainama bisa digeser ini. Oke. Sedikit lagi Ustadz Kainama digeser ini. Bahaya ini. Wow, mualaf cerdas. Bahaya kata si Ipung ya. Ustadz Kainama bisa digeser katanya. Waduh. Ya, mari kita kritisi ya seberapa cerdas mualaf yang katanya bisa menggeser Ustadz Kainama ini. Shalom saudaraku, di video kali ini kita akan membahas mengenai munculnya seorang mualaf baru yang dipromosikan oleh Ipung Atria di dalam channelnya ya. Mualaf ini berasal dari NTT katanya, dan menurut Ipung Atria, mualaf ini adalah mualaf yang cerdas yang kemampuannya di atas pendeta. Bahkan mualaf ini disebut sebagai Ustadz Kainama yang baru ya. Jadi kita lihat aja ya seperti apa mualaf yang katanya kemampuannya di atas pendeta ini. Penonton yang kami muliakan, ada spesial hari ini, di mana seorang tamu spesial. Beliau adalah seorang mualaf. Namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Nama baptis Immanuel. Pak Immanuel. Oh, Immanuel itu ternyata bukan Yesus. Bukan. Bukan ya. Bukan. Tapi kenapa Bapak dikasih nama Immanuel? Kan Allah memberkati. Allah memberkati. Iya, iya. Makanya kan datang ke sini. Masya Allah. Nama mualafnya adalah Muhammad Nasir dan nama baptisnya adalah Immanuel. Ya, sedikit saya luruskan ya. Sebenarnya arti nama Immanuel itu di dalam terjemahan yang tepat bukan Allah memberkati, melainkan Allah menyertai kita. Jadi dalam teks aslinya, kata memberkati dengan kata menyertai itu sudah dua hal yang berbeda. Ya, baru awal perkenalan saja saya sudah ragu dengan mualaf cerdas ini ya. Kok arti namanya sendiri tidak bisa menjelaskan dengan tepat? Bapak bagaimana ceritanya kok mau-maunya masuk Islam? Sebenarnya ajaran Islam itu yang mengajar, yang membimbing saya. Bible itu yang membimbing saya untuk ke Islam. Ajaran Al-Quran, ajaran Bible yang menjalankan cuma umat Islam. Tata krama kita masuk ke rumah ibadah, lepas tali kasut, berwudu, sunat, sholat, termasuk yang spesialnya kan ada kiblatnya, Mazmur 5 ayat 7. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah kepadamu ke arah baitmu yang kudus dengan takut. Masya Allah. Ke arah, ada arah di situ. Arah ya kiblat berarti. Arahnya kiblat, berarti ke Yerusalem. Mohon maaf, Yerusalem bukan milik Kristen, milik Islam dan juga Bani Israel. Ajaran Bible Islam yang menjalankan katanya. Salah satunya ia mengutip Mazmur pasal 5 ayat 7 ya, mengenai Daud yang berdoa pada pagi hari dan menyembah ke arah bait yang kudus. Atau dalam hal ini itu adalah bait Allah atau bait suci ya. Sedikit meluruskan, sebenarnya ayat ini itu berasal dari Mazmur 5 ayat 8, bukan ayat 7. Oke, sebenarnya kalau dibilang Islam yang menjalankan ajaran Bible itu jelas merupakan kekeliruan. Tapi kalau dibilang meniru atau menjiplak, ya mungkin lebih tepat ya. Karena memang pada zaman perjanjian lama sebelum Islam ada, orang Israel memang beribadah dengan menghadap kiblat mereka, yaitu Yerusalem. Yang dimana di Yerusalem itu terdapat bait suci atau bait Allah, dan di dalam bait Allah itu ada yang namanya tabernakel. Lalu kenapa umat Kristen tidak mempunyai kiblat dengan beribadah menghadap ke Yerusalem sekarang? Alasan yang pertama, karena bait suci atau bait Allah sudah tidak ada lagi sekarang. Alasan yang kedua, di dalam perjanjian baru yaitu Yohanes pasal 4 ayat 23-24, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu dalam teks ini, perempuan ini juga bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau gitu tunjukkan di mana Mesias itu, siapa Mesias itu.
Dan di akhir dijawab Yesus bahwa dialah Mesias itu yang telah datang. Dan di akhir Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah Mesias itu dan dia sudah datang. Jadi karena Allah itu adalah roh, maka ia juga harus disembah dalam roh dan kebenaran, sehingga kita tidak lagi terikat oleh kiblat ataupun letak geografis. Jadi setelah bait suci atau bait Allah runtuh, sekarang yang menjadi kiblat kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesuslah bait Allah yang baru dan yang sejati. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita nggak lagi berpusat kepada bait Allah yang sudah tidak ada itu, atau yang terletak di Yerusalem dulunya. Karena Kristus sudah datang dan dialah bait Allah yang benar dan yang sejati tersebut. Dan karena Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Dan Kristuslah yang menjadi pusat atau menjadi sentris di dalam penyembahan kita tersebut. Dan sedikit meluruskan, jangan samakan kiblat orang Israel dengan kiblatnya orang Islam. Karena orang Israel dulunya menghadap bait suci atau bait Allah, sedangkan Islam mereka menghadap ke Mekah. Tentu ini dua hal yang berbeda karena secara letak geografis itu arahnya atau kiblatnya sudah berbeda. Itu ada di Yesaya 52 ayat 1. Mantap. Kan khusus, hanya khusus untuk Bani Israel dan Bani Ismail, bukan Bani Kristen. Mohon maaf, jangan marah. Itu nyata. Mau bagaimana lagi coba? Coba Yesaya pasal 5. Pasal 52 ayat 1. Pasal 52 ayat 1. Ayat 1. Bunyinya tentang tentang yang tidak bersunat itu, pagan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ini mualaf cerdas ini, pemirsa. Ini mualaf cerdas ini. Jadi langsung keluar ayat ini. Bahaya ini. Ustadz kayaknya mah bisa digeser ini. Sedikit lagi Ustadz kayaknya mah digeser ini. Bahaya ini. Yesaya pasal 52 ayat 1 ya. 52 ayat 1. Nomor 1 ayat itu kata-kata Islam yang diambil itu. Ya. Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Iya. Milik siapa coba? Iya. Kan mirip untuk Bani Israel, Bani Ismail. Mengenai sunat ini saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi ya dalam konten ini karena saya sudah bahas secara mendetail di video saya sebelumnya. Nanti saudara boleh lihat, boleh simak. Thumbnailnya akan saya sematkan di kolom komentar. Dan saya rasa narasi seperti ini sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh pihak muslim dan kita juga sudah berulang-ulang kali meluruskannya. Jadi kita skip dulu bagian ini. Bingung kan? Ikut Paulus. Ya mungkin berarti mereka kan ikut Paulus. Siapa Paulus ini? Rasul. Bukan. 70 murid Yesus, Paulus bukan. Yesus pembantu dari Barnabas. Pembantunya Barnabas. Dia rasul mendapatkan wahyu. Enggak. Itu pengakuan dia aja. Dia nggak pernah mendapatkan Bukti wahyu. dia bukan rasul. Dia kan memang bukan rasul karena tidak tercantum dalam murid-muridnya Yesus. Termasuk 70 murid Yesus, dia bukan termasuk. Tapi dia diajak oleh Barnabas. Barnabas ke itu saya lupa ayatnya. Barnabas ke Cilikia. Mengajak si Paulus untuk bersama-sama dengan si Barnabas untuk pelayanannya si Barnabas. Jadi tidak pernah dia sebagai rasul. Dia melihat Yesus, ketemu dengan Yesus. Yesus turun, oh siapa engkau? Aku Yesus, gitu kan. Itu kayaknya harus diselidiki. Harus diselidiki. Tapi kalau menurut data dari 70 murid, ya, Paulus tidak termasuk. Ya. Paulus hanya diajak sama Barnabas, yang sepengetahuan saya.
Ya, Paulus memang tidak termasuk dalam 70 murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus semasa ia masih ada di dunia atau masih melayani di dunia. Nah, Paulus dipilih Tuhan Yesus setelah 70 murid itu sudah terbentuk dan Yesus kemudian sudah terangkat ke surga. Paulus pada waktu itu justru adalah seorang Yahudi yang menentang ajaran Yesus dan juga murid-muridnya. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, barulah di situ Paulus bertobat dan akhirnya menjadi rasul yang dipilih secara langsung oleh Tuhan Yesus. Lalu kenapa orang tidak bersunat? Karena gini, ada satu kisah, ada satu cerita. Iya. Tapi saya lupa ya. Insya Allah kalau di laptop saya, insya Allah masih ada. Iya. Si Paulus ini jatuh cinta sama anak imam Yahudi. Sampai begitu cintanya dia terhadap si cewek ini, dia bersunat. Oh, bersunat Dia ya? bersunat, si Paulus. Perkataan dia dengan perbuatan dia sama nggak? Enggak sama. Dia sudah bersunat. Begitu dia bersunat, anak cewek dari si imam ini menikah dengan orang lain. Akhirnya Paulus menulis surat untuk menantang hukum-hukum Tuhan. Ada itu, ada datanya. Cuma wallahualam saya lupa, tapi kalau di laptop saya ada. Berarti yang ditulis ini hukum bahwa bersunat menjauh dari Kristus ya. Betul. Kristus akan menjauh darimu. Dia saja sudah Bertentangan. jauh. Dia adalah penantang Yesus. Dia adalah musuhnya Yesus. Epifanius Epifanius ya. 29 nomor 9 Itu isinya tentang bahwa beliau bukan Paulus bukan orang Yahudi dari keturunan Benyamin dan dia bersunat karena dia tergila-gila dengan anak imam besar. Ustadz Kim masuk sini, Ustadz. Masuk sini, Ustadz. Nah, Menarik ini, masuk sini. menyempurnakan yang tadi gitu. Mana? Sedikit aja. Iya. Artinya bukan membela tapi Iya. memang ada catatan. Gimana, Ustadz? Pada bagian ini akhirnya muncul si Bangka ya, atau Ustadz Kainama ya, dan ingin membahas tentang sunatnya Paulus. Mari kita dengarkan cerita mereka terlebih dahulu. Yang tadi disebutkan itu sampai kapanpun namanya Immanuel. Iya. Tapi beliau sekarang sudah Muslim jadi namanya Nasir, Muhammad Nasir. Saya tergelitik ketika tadi dia bilang sampai kapanpun orang-orang seperti dia, Ustadz Ipung, tidak akan mau mengakui kerasulan Paulus. Apalagi orang-orang hitam nih susah karena merasa orang hitam itu paling banyak ditipu sama Paulus. Karena orang hitam itu pengorbanan untuk kekristenan tuh luar biasa. Orang hitam, orang-orang kita nih, saya nih dan keluarga besar saya orang-orang yang warna kulitnya hitam, itu kalau sudah Kristen mati bela Kristen. Tanpa dasar, pokoknya yang penting kita bela aja. Nah, mulai nih ya, bawa ras si Bangkai ini ya. Secara tidak langsung ia sudah mendiskreditkan orang-orang kulit hitam yang percaya bahwa Paulus adalah rasul dengan mengatakan bahwa orang kulit hitam bisa mati-matian bela Kristen walaupun tanpa dasar dan pengetahuan. Bahaya tuduhan si Bangkai ini ya. Kita nggak tahu itu benar apa salah, pokoknya kita bela aja. Nah, begitu kita tahu kebenaran, kita jadi susah untuk diajak. Misalnya kayak pertanyaan tadi Ustadz Ipung, cantik sekali pertanyaannya. Paulus itu rasul? Bukan. Sampai akan mati dia bilang bukan. Walaupun dia nggak punya bahan nih, orang-orang seperti Bung Natsir ini, Immanuel ini, nggak punya bahan gitu tentang Paulus, nggak punya pengetahuan sama sekali, nol. Tapi tetap dia akan bilang, bukan, itu bukan rasul, gitu. Apalagi tadi tercetus, saya pernah dengar cerita, Paulus itu begini, bahwa Paulus itu pernah jatuh cinta imam besar. Itu tertulis di Epifanius, Panarion 29 nomor 9. Kita ketik ya. Oh, ketiknya gini aja supaya gampang. Supaya gampang begini, Ustaz. Ya. Paul of Tarsus. Ya. Paul of Tarsus itu Talmidim. Nah, untuk mempersingkat durasi, saya skip bagian ini ya. Intinya si Bangkai ini ingin menunjukkan bahwa ada kisah yang dicatat kalau Paulus itu sebenarnya tidak bersunat seperti orang Yahudi pada umumnya yang disunat pada hari ke-8. Nah, kisah ini itu tercatat di dalam Paulus of Tarsus Talmidia. Nanti saudara bisa cek di internet. Dan itu ditulis oleh orang-orang sekte Ebionit ya.
Nah, di dalam catatan ini dikisahkan bahwa Paulus itu dia mau sunat karena dia naksir seorang perempuan yang pada waktu itu mengharuskan orang yang ingin menikahi perempuan ini harus sunat terlebih dahulu. Tetapi ketika Paulus sudah sunat, ternyata perempuan ini malah jadi sama laki-laki lain. Dan Paulus kemudian kecewa, dia sakit hati karena dia sudah rela sunat, tapi ternyata ujung-ujungnya si perempuan malah jadi dengan laki-laki lain. Dan kemudian dia kecewa, sakit hati, dan dia pun menganggap bahwa sunat itu tidak penting, kata si Paulus, menurut catatan orang-orang sekte Ebionit yang dikutip oleh si Kainama ini. Nah, kisah ini populer di kalangan sekte Ebionit ya, dan tentu saja kisah ini sangat diragukan kebenarannya karena sekte Ebionit sendiri adalah sekte yang bertentangan dengan ajaran Kristus yang sejati. Bahkan mereka tidak mengakui Paulus sebagai rasul. Jadi wajar jikalau mereka membuat kisah yang salah tentang Rasul Paulus. Karena faktanya jelas sekali dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 1-8 bahwa Paulus adalah seorang Yahudi yang taat, yang disunat pada hari ke-8 dan mentaati setiap hukum Taurat. Jadi jikalau Paulus hanya dikatakan sunat karena perempuan, tentu itu adalah kisah yang mengada-ngada yang dibuat atas dasar ketidaksukaan terhadap Rasul Paulus. Ya, memang lah ya, kebiasaan para polemikus muslim itu mereka selalu memakai referensi-referensi atau catatan-catatan yang tidak primer atau tidak kredibel dan dipakai untuk menyerang kekristenan. Oke, itulah narasi-narasi dari mualaf barunya Ipung Atria yang sudah kita luruskan ya. Yang katanya kecerdasannya di atas kemampuan pendeta, bahkan bisa menggeser si Ustadz Kainama ini saking cerdasnya. Ternyata hanya narasi-narasi receh yang sudah pernah ada. Bahkan lucunya memakai referensi-referensi yang tidak kredibel, yang tidak layak pakai menurut saya ya. Tapi ya kita maklumi aja ya, mungkin standar kecerdasan menurut mereka-mereka ini ya hanya sebatas itu, makanya narasinya receh-receh tapi sudah dianggap sebagai kecerdasan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.